Selamat siang 7B. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Tetap semangat. Siang jam terakhir. Hari ini di absen ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Alfian. Terus? Sudah satu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Topik berdamai dengan diri. Topik 3, dipilih topik 3 yaitu damai mulai dari diri. Kalau kita pisah dulu, damai itu apa? Ada yang tahu? Damai itu kamu tenang, tidak ada konflik. Iya enggak? Iya. Terus kalau diri berarti kamu. Tidak ada konflik dalam dirimu. Bisa difahami ya konsepnya. Tidak ada konflik dalam diri berarti kamu bisa menerima dirimu sendiri. Menerima itu berarti semua kekurangan dan kelebihanmu bisa kamu terima. Gitu. Kemudian kita scroll ke bawah. Tujuan dari layanan ini, tujuan dari materi ini, satu, setelah nanti kamu belajar hari ini, tujuannya satu, kamu memahami konsep tentang ragam identitas. Identitas itu apa? Identitas itu ya jati diri kalian itu ya identitas. Kalau kamu kan sekarang identitasmu kartu OSIS, betul? Betul. Di dalam kartu OSIS itu ada apa saja? Ada informasi tentang kalian, ada nama, ada tempat tinggal, ada tanggal lahir, ya kan? Kemudian untuk yang dan memahami konsep tentang ragam identitas, ragamnya berbeda kan? Dari Nana sama siapa? Berlian kan beda. Dari nama, tanggal lahir, tempat tinggal itu berbeda. Terus yang nomor 2, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu apa? Welas asih itu sikap sayang terhadap diri sendiri. Kamu sudah menyayangi dirimu sendiri? Sudah? Bentuknya apa? Sikapmu sayang kepada dirimu apa? Merawat dengan baik. Merawat dengan Baik. contohnya? Tidak minum minuman keras. Bisa. Yang lain? Bisa. Kasih makan makanan yang kasih istirahat yang diperhatikan. Kamu juga harus memperhatikan dirimu. Jangan memperhatikan hanya pacarmu saja. Bisa ya? Kemudian yang ini ada pertanyaan seperti ini. Nomor 1. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Pernah? Dalam situasi apa? Paniknya contoh, kamu di sebuah pertemuan atau di sebuah kelompok. Bentuknya gimana? Ketika kamu bertemu dengan orang baru atau bertemu dengan teman baru, malunya karena tapi tidak ada yang malunya tidak berasal dari diri kan? Maksudnya identitas itu dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu pakai, itu kan enggak kan? Kemudian
Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Kenapa kamu merasa malu dengan ketika bertemu dengan orang baru? Belum kenal. Terus kenapa kamu menyembunyikan? Contoh ketika yang sering kamu sembunyikan apa sih? Enggak ya? Pernah enggak ketemu dengan orang baru kemudian kamu malu, mungkin berasal dari tempat? Pernah? Rumahmu yang agak jauh di atas gunung, enggak kan? Enggak. Berarti tidak itu. Terus yang ke bawah, yang ini di skip karena ini tidak bisa dibuka. Kemudian ini kita nonton video dulu biar kamu paham tentang identitas. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan Tidak kelihatan. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar. Namun, mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Sudah, kamu bisa mengambil kesimpulan apa dari video tadi? Gini, apa tadi? Identitas itu berbeda satu dengan yang lain. Iya apa enggak? Kalau ditanya, mungkin setiap orang punya banyak identitas. Maksudnya banyak identitas itu gimana? Kamu coba dibaca yang putih nomor 1, konsep nomor 1. Setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang. Ada identitas yang bisa saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Sudah punya konsep tentang identitasmu kalau ditanya? Belum? Identitas ciri khas kamu? Belum ya? Setiap ini
berbeda identitas agama. Dari agama ada perbedaan. Terus dari sejak lahir itu apa identitas apa yang kamu bawa? Identitas dari lahir kamu itu berarti tidak bisa memilih kamu mau dilahirkan dari bapak siapa, ibu siapa. Identitasmu berarti nama ayahmu, nama ibumu berbeda dengan temanmu. Ya. Itu contoh identitas yang diterima sejak lahir. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Contohnya, identitas sangat penting dalam diri. Nama, terus namamu diejek temanmu dengan sebutan nama orang tuamu. Marah enggak? Marah. Itu namanya identitas, membuat kamu tersinggung. Kemudian gini, gunakan standar diri sendiri. Kamu jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu sudah penilaian untuk dirimu sendiri berapa? Kalau 1% berarti kamu belum bangga dengan dirimu. Seberapa bangga kamu dengan dirimu? 100%. Berarti kamu jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Misalnya dalam hal apa? Fisik bisa. Karena fisik itu relatif kan. Ada orang bilang fisiknya apa? Dari kulit putih itu cantik, kulit apa? Bukan hitam. Kamu udah hitam. Kamu kuning langsat, coklat, ya. Gitu. Terus tadi yang membandingkan, Bu, tadi kamu merasa berat badannya lebih besar dari temanmu. Nggak usah minder kalau punya perbedaan dengan temanmu. Yang laki-laki juga nggak usah minder dengan fisik kalian. Ganteng, jelek itu relatif. Ya. Terus setiap orang itu unik. Saudara kembar saja yang identik itu sidik jarinya berbeda. Apalagi kalian. Gitu. Mulai sekarang jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Nana siapa? Berlin, jangan berusaha untuk kurus karena membandingkan dengan Nana. Ya. Terus yang rambutnya masih keriting mau di rebonding, berpikir dahulu. Kamu itu menyiksa diri apa tidak? Itu sama juga dengan kamu tidak bersyukur dengan apa yang sudah dikasihkan ke kamu. Ya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misal, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Standar cantik berbeda. Jangan mudah terpengaruh dengan standar cantik iklan. Iklan apa contohnya? Iklan pemutih wajah. Ya, ada yang pakai? Enggak kan? Kamu masih SMP, belum perlu. Kalau putih itu enggak boleh, itu sudah merubah warna asli. Kalau bersih boleh. Itu yang harus kamu lakukan itu menjaga kebersihan, bukan merubah warna, tapi menjaga kebersihan. Kemudian gunakan standar diri sendiri. Ada video lagi yang bisa kalian tonton. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi ya? karena ingin dihormati dan diterima,
Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Dari video tadi yang bisa kamu ambil apa? Yang bisa kamu ambil kesimpulan tadi, ada yang punya kesimpulan. Tadi dijelaskan kalau ada inner apa? Nggak kelihatan? Ada inner beauty dari diri kalian masing-masing. Ya. Tadi kejadiannya apa? Kejadian murid tadi, ada yang menyimak? Coba lihat yang di depan, welas asih pada diri. Latihan mencintai diri sendiri. Yang kebaikan diri apa, Nah? Mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari
apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Keterhubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Gitu. Prosesnya satu, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap sendiri. Sudah apa belum? Apa? Ya sudah kamu lakukan dalam pengekspresian cinta terhadap diri sendiri. Kalau yang ini, coba yang ini, yuk buat tindakan konkret, tindakan nyata. Sudah berterima kasih terhadap diri sendiri? Sudah belum? Sudah? Kalau sudah, coba tangannya ke depan. Taruh depan. Diangkat. Tangan kanan taruh sini. Tangan kiri taruh bahu kanan. Sudah? Kalau sudah, ucapkan terima kasih terhadap dirimu. Coba terima kasih karena sudah menjadi pribadi yang tangguh. Terima kasih karena sudah menjadi apa? Pribadi yang kuat, yang tangguh, yang sabar, yang bisa menerima dan menjalani semua tantangan dan rintangan dalam hidup. Sudah belum? Dipegang yang erat, dipeluk yang erat dirimu sendiri. Bisa? Ya? Sudah? Sudah berterima kasih? Boleh sambil merem berterima kasih, ngomong sama diri sendiri. Kamu ingat-ingat dari kamu perbuatan yang sudah kamu membuat dirimu tersakiti apa? Selama ini kamu masih sering menyakiti dirimu enggak? Enggak. Bagus. Mulai saat ini berjanji pada dirimu untuk tidak menyakiti diri sendiri. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Dan bisa menerima apapun yang ada pada dirimu, terima apapun itu. Karena semuanya bisa dirubah dengan proses waktu. Kamu sekarang masih remaja, prosesnya masih panjang menuju ke dewasa. Ada banyak hal yang bisa kamu rubah. Ya. Benar nggak? Ada hal yang masih banyak bisa kamu rubah. Ya. Udah, kalau sudah lepaskan, pelan-pelan tarik nafas. Udah. Coba nanti nomor 2. Nomor 2. Orang terdekat kalian siapa? Orang tua. Kamu sering mengucapkan sayang terhadap orang tua? Orang tua bukan hanya bapak ibu di rumah. Orang tua bisa nenek di rumah. Ya. Ya, yang sudah merawat kalian. Kalau tidak ada bapak ibu, ada nenek, ada bude, ada pak de di rumah. Ya. Sahabat baik ada? Di kelas ini? Atas sama. Ya. Dan nanti ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang kamu sayangi. Kemudian galeri diri. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Oke, ini bisa kamu
kerjakan di sosial mediamu apa? Punya sosial media? Instagram? Bisa? Dengan foto di situ kamu bisa menuliskan agar orang lain bisa mengenal identitas. Gitu. Ya. Sudah selesai berarti kamu sudah bisa menyebutkan contoh, sudah bisa mempraktekkan, sudah mengetahui kalau identitas itu berbeda satu dengan yang lain ya. Ya. Jadi sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang sudah waktunya pulang. Silahkan berdoa dipimpin ketua. Apa? Iya, memang sudah jam pulang. Yuk, disiapkan. Mulai. Selamat siang. Semoga hati-hati di jalan. Ya, sudah bisa keluar. Bu. Yang perempuan. Hati-hati di jalan, hujan-hujan ya.